Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah online dengan tema Hal Pengabulan Doa. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap cinta Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, berkati juga untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini di dalam keluarga mereka masing-masing, dimanapun mereka berada. Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang memberkati kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Kami panjatkan hanya ke dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan naikkan pujian Jangan Pernah Menyerah. Di setiap kehidupan tentunya banyak sekali pergumulan, apalagi
Seringkali kita lalai dan melupakan Tuhan. Kadang kita merasa putus asa dan terkadang kita merasa ingin menyerah. Tapi kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian, jangan pernah menyerah. Setia
Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali dalam persekutuan doa pekan Pentakosta pada malam hari ini, dan ini adalah hari yang terakhir di pekan doa Pentakosta, dan besok Minggu sudah memasuki Pentakosta. Dan biarlah selama mengikuti pekan doa Pentakosta, kita semua jemaat Tuhan boleh diberkati oleh setiap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan tema kita, yaitu dalam hal pengabulan doa. Kita akan baca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan membaca kembali kebenaran firman Tuhan dalam rangkaian doa Pekan Pentakosta. Tuhan kiranya berkati kami Tuhan, agar dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dalam membaca firman Tuhan, kami semakin mengerti, kami semakin memahami apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dalam segala keterbatasannya, mampukan hamba-Mu ini dalam menjabarkan firman Tuhan, dan jemaat boleh mengerti apa yang akan kami dengar. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melewati berbagai macam tema-tema. Dan apakah Bapak Ibu masih melaksanakan puasa? Ya, semoga Bapak Ibu masih melakukan puasa seperti himbauan majelis jemaat, dan boleh selesai, dan besok kita boleh merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, dan Tuhan boleh memberkati kita semua. Bapak Ibu, bacaan kita terambil di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Pengabulan Doa. Ayat yang ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itulah bacaan kita pada malam hari ini dalam tema hal pengampunan doa. Berbagailah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari lepas hari. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, tentunya Bapak Ibu memiliki sebuah permintaan atau sebuah permohonan dalam setiap doa-doa kita sepanjang pekan doa Pentakosta. Nah, apakah di antara sekian doa-doa Bapak Ibu sudah ada yang dikabulkan? Nah, tentunya harapan kita adalah doa-doa kita itu, permohonan kita di hadapan Tuhan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, kita sedikit berbicara tentang pengertian doa, ya, sebelum masuk lebih dalam tentang hal pengabulan doa. Doa adalah permohonan yang berisi harapan, ya. Doa adalah permohonan yang berisi harapan, permintaan kepada Tuhan, pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Jadi dalam doa kita itu tidak hanya selalu meminta dan meminta, tetapi ada
unsur pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Doa adalah suatu relasi atau komunikasi antara manusia dengan Allah. Jadi doa ini adalah sebuah alat atau sarana bagi kita untuk kita boleh bercakap-cakap, kita boleh berkomunikasi dengan Allah secara akrab. Dan itu semua adalah anugerah Tuhan karena kita diperkenan oleh Tuhan untuk bercakap-cakap dengan Yang Maha Kuasa. Sudah dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita berbicara tentang pengabulan doa. Hal-hal apa saja sih doa yang kita mohonkan kepada Tuhan itu didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan? Karena tentunya kita menghendaki agar permohonan kita, permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam bacaan kita melihat bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka ada 3 hal di situ disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam doa. Sana katakan, mintalah, carilah, dan ketoklah. Ya. Nah, di dalam meminta, di dalam mencari, dalam mengetok, dalam doa, itu perlu disertai dengan ketekunan. Jadi ketika Bapak Ibu meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan dalam doa-doa kita, apakah dalam doa itu disertai dengan ketekunan? Ataukah kita berdoa itu hanya saat kita butuh saja? Kita tekun kepada Tuhan, ya berdoa. Tapi ketika kita nggak butuh, nggak meminta, kita berhenti untuk berdoa. Tidak, ya Bapak Ibu, kita tetap harus memiliki ketekunan di dalam kehidupan doa. Sebab kehidupan doa juga salah satu disiplin rohani, layaknya hal berpuasa. Ya, berdoa ini adalah bagian dari kehidupan disiplin rohani sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan mintalah, carilah, dan ketoklah. Mintalah. Minta kepada Tuhan itu harus secara spesifik, secara rinci yang kita butuhkan, ya. Yang kita butuhkan. Jadi tidak asal meminta, ya. Tapi kita meminta kepada Tuhan sesuai apa yang kita butuhkan. Dan tentunya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, ya. Sebab mungkin itu butuh, tapi itu belum tentu itu memang betul-betul kita butuhkan di dalam doa. Mintalah apa yang kita pikirkan di hadapan Tuhan. Ya. Rasakan, ya, apa yang sedang kita rasakan dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Apa yang kita rasakan, ungkapkanlah itu kepada Tuhan. Mintalah itu kepada Tuhan. Gratis kok, nggak bayar, ya. Kita meminta kepada Tuhan itu secara gratis, ya, tidak membayar. Karena itu adalah perintah dari Tuhan untuk meminta kepada Tuhan. Boleh, apa saja boleh minta kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan carilah. Tapi di sini mencari ini adalah mencari kehendak Allah. Jadi di dalam meminta kepada Tuhan itu kita juga harus mencari apa? Mencari kehendaknya Allah. Jangan mencari kehendak kita, tapi carilah kehendak Allah. Mintalah apa yang menjadi kehendaknya Allah. Jadi kalau dalam doa, terus kemudian doa kita itu, permohonan kita ada yang ditolak oleh Tuhan, berarti kita tidak mencari kehendaknya Allah.
Mungkin kita sedang mencari kehendak diri kita sendiri. Ketoklah, ya, ketoklah pintu. Berarti ada sebuah tindakan nyata yang aktif di dalam kehidupan doa. Ya, ada kegiatan yang aktif, yaitu membaca firman Tuhan. Ya, mengetok pintunya adalah melalui firman Tuhan. Sebab di firman Tuhan ini ada begitu banyak apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Jadi ayo kita rajin membaca firman Tuhan. Ketoklah pintu sorga dengan kita membaca firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam pengabulan doa, ya, doa juga harus disertai dengan sebuah kesadaran. Ya, ada sebuah kesadaran di dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan yang baik kepada kita. Tuhan itu tidak akan pernah memberikan yang tidak baik, tidak akan pernah memberikan yang jahat kepada kita. Ada sebuah pertanyaan yang sulit untuk saya jawab begitu ya. Ada seorang anak remaja yang tanya ke saya, "Pak, COVID-19 ini kan adalah sesuatu yang menakutkan gitu ya. Kenapa sih COVID ini juga harus menimpa orang-orang percaya? Kenapa sih COVID-19 ini tidak segera selesai? Padahal kita setiap doa kepada Tuhan, kita meminta, kita memohon agar COVID-19 ini selesai. COVID-19 ini segera untuk berakhir. Tapi kenapa COVID-19 ini justru malah menimpa orang-orang percaya, ya, bahkan membuat orang-orang Kristen itu meninggal dan mengalami itu dan meninggal dunia. Katanya Allah memberikan yang baik. Lalu saya jawab dalam pertanyaan itu, saya katakan bahwa Tuhan mengizinkan untuk kita boleh mengalami itu semua. Bisa jadi COVID-19 ini adalah sesuatu yang baik buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan-jangan kita selama ini merasakan nyaman, merasakan selalu menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang tidak baik. Ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa di dalam doa kita harus disertai dengan sebuah kesadaran bahwa Allah itu akan memberikan yang baik kepada kita. Meskipun bagi kita itu adalah sesuatu yang tidak baik, tapi bagi Allah itu baik untuk kita alami. Untuk membuat iman kita kepada Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Saudara, di dalam doa juga kita harus disertai dengan sebuah kesadaran bahwa yang kita jumpai adalah Allah. Yang kita jumpai adalah Bapa yang di sorga, Allah yang Maha Kuasa. Karena itu maka dalam doa kita harus datang kepada Allah itu dengan sikap hormat, datang dengan keterbukaan, seterbuka-bukanya kepada Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan dalam doa kita juga harus disertai dengan sebuah kesadaran bahwa kita siap didisiplinkan oleh Allah. Ya, siap untuk didisiplinkan dalam kehidupan doa kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itulah maka agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, agar doa-doa kita ini betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saya menuliskan 3 hal di sini sebagai bagian akhir dari renungan saya pada malam hari ini. Adalah bahwa
doa yang kita mohonkan itu adalah doa yang jujur. Ya, doa yang jujur di hadapan Tuhan, bukan doa yang munafik, bukan doa yang hanya sekedar meminta, tapi adalah doa yang jujur di hadapan Tuhan. Dalam Amsal 15 ayat 8b dikatakan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Jadi dalam doa adalah kita berdoa secara jujur di hadapan Tuhan. Tidak boleh ada kemunafikan di dalam setiap doa kita. Karena kemunafikan itu Tuhan tidak berkenan. Kalau tidak berkenan berarti doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Doa yang benar, ya. Pada Amsal 15:29 dikatakan, tetapi doa orang benar didengarnya. Saya yakin dan percaya kita semua yang mendengarkan renungan pada malam hari ini, mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Maka pasti Allah juga akan mendengar. Lalu yang terakhir adalah bahwa doa yang dikabulkan adalah doa yang disertai dengan iman. Ayatnya sangat terkenal dalam kehidupan doa adalah dalam Yakobus 5 ayat 16b. Di sana dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi malah kita betul-betul mendasari doa kita dengan kejujuran di hadapan Tuhan, tapi juga disertai dengan iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang tidak mudah menyerah, iman yang penuh dengan ketekunan dalam doa. Maka di situ besar kuasanya. Dan itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, dalam hal pengabulan doa, mari kita koreksi, mari kita mengevaluasi dalam doa-doa kita. Kenapa doa-doa kita ada yang tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kenapa doa-doa kita ini mungkin Tuhan tidak, seolah-olah tidak didengar oleh Tuhan? Karena itu marilah pada malam hari ini dalam hal pengabulan doa kita mengevaluasi kehidupan doa kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan doa pribadi kita. Mari kita evaluasi seperti apakah kehidupan kita, kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa juga untuk jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk kehidupan pelayanan di gereja Tuhan. Kita juga berdoa untuk PAUD, ya, Cahaya Kasih. Kiranya Tuhan senantiasa betul-betul mau mendengarkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita memiliki sikap doa yang baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan untuk mendengar dan mengabulkan doa kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkenan untuk kami boleh meminta permohonan kepadamu, untuk kami boleh diperkenan oleh Tuhan untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga boleh diperkenan oleh Tuhan untuk mengetok pintu surga Tuhan. Pintu surga Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami mencari kehendak Tuhan, mengetok pintu Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan yang kami baca. Ajarkanlah kami Tuhan bila kami selama ini tidak bertekun di dalam membaca firman Tuhan, sehingga kami tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga memohon dalam doa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, COVID-19 boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh alami di dalam kehidupan berbangsa dan negara kami. Bila melalui COVID-19 ini kami boleh semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertekun dalam kehidupan doa kami, semakin bertekun dalam ibadah online kami, semakin bertekun di dalam kehidupan membaca firman Tuhan. Ini menjadi kesempatan yang besar buat kami untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah berkati pemerintahan kami, presiden kami bersama dengan jajaran pemerintahan kami. Berkati juga untuk panitia yang khusus menangani COVID-19. Berkati Tuhan agar pemerintahan kami boleh betul-betul serius untuk menangani COVID-19 ini, sehingga kehidupan berbangsa dan negara kami boleh kembali normal seperti sedia kala, dapat bersekolah, dapat bekerja, dapat beraktivitas dengan bebas. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis, Tuhan kiranya berkati agar para medis yang sudah Tuhan percayakan untuk menyembuhkan dan memulihkan para pasien yang mengalami COVID-19 ini, mereka boleh mengalami keselamatannya daripada Tuhan, tidak tertular oleh COVID-19 dan membahayakan diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, dan kami menyerahkan pemerintahan kami dan para medis ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk gereja Tuhan, baik yang di GKJH maupun di Pascongklong, dan juga buat gereja-gereja Tuhan di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Tangerang dan seluruh Indonesia. Kita doakan agar melalui Pekan Doa Pentakosta ini mereka boleh mengambil bagian untuk betul-betul bertekun di dalam kehidupan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, terkhususnya untuk Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga jemaat Tuhan di Pascongklong. Di tengah-tengah keterbatasan kami dalam beribadah dan kami hanya lakukan secara online, tapi biarlah perjumpaan kami secara online ini, jemaat Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan, semakin memiliki waktu untuk memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah online. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami PHK, diberhentikan sehingga mereka tidak memiliki pekerjaan, sehingga mereka mengalami keterbatasan dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Tapi kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan yang kuasa, yang sanggup untuk memulihkan keadaan kami, memulihkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dan juga keluarga-keluarga mereka dan pelayanan-pelayanan kami di gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk Paut Cahaya Kasih. Semoga di awal Juni ini Paut Cahaya Kasih ini boleh kembali beraktivitas dalam sekolah, karena anak-anak Paut Cahaya Kasih sudah sangat rindu untuk bersekolah. Video-video mereka sudah mereka ungkapkan dalam grup khusus untuk Paut Cahaya Kasih. Ada satu kerinduan dari anak-anak Paut Cahaya Kasih untuk boleh sekolah kembali. Kita doakan juga untuk guru-guru
agar guru-guru PAUD Cahaya Kasih juga boleh memiliki kerinduan yang sama dengan anak-anak mereka untuk bersekolah kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan terkhusus untuk pelayanan penginjilan kami, yaitu PAUD Cahaya Kasih. Biarlah PAUD Cahaya Kasih ini boleh dipakai oleh Tuhan untuk pekabaran Injil Tuhan di wilayah Cangklong. Berkati kerinduan anak-anak kami Tuhan, dan biarlah kerinduan itu boleh terus semakin hari semakin meluap dalam kehidupan mereka, sehingga ketika mereka boleh kembali masuk sekolah di PAUD Cahaya Kasih, mereka boleh mengalami sukacita yang besar karena berjumpa dengan teman-teman mereka, boleh berjumpa dengan guru-guru mereka, sehingga mereka boleh semakin memiliki semangat dalam belajar, meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa guru-guru juga memiliki kerinduan yang sama untuk boleh dapat berjumpa dengan anak-anak mereka, mengajari untuk kemajuan pendidikan anak-anak kami di PAUD Cahaya Kasih. Berkati para donatur, berkati BP PAUD Cahaya Kasih, agar kami boleh semakin bersinergi untuk pendidikan PAUD Cahaya Kasih di wilayah Cangklong ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat merindukan untuk kami boleh dapat bersekolah kembali Tuhan. Sangat-sangat besar kerinduan kami. Tuhan Yesus kiranya berkenan untuk mengabulkan doa kami ini, mengabulkan permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.